Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan kelompok. Dan tak lupa pula, mari kita aturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Yana T. Mangesa MT dan Bapak Dr. Des Alimuddin Sa'ban Miro MPD, dan juga yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari SPSI MSI. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sebagai moderator, Anugrah. Kedua, Ani Muhammad Ikhwan Alifka. Ketiga, Miftahul Khairi. Keempat, Natasha Rashid. Dan kelima, Suci Rahmania. Pada presentasi kali ini, yaitu mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi masa bayi, perkembangan fisik, dan kognitif. Langsung saja masuk ke pembahasan. A. Pengertian masa bayi. Apa sih itu masa bayi? Masa bayi atau biasa juga disebut dengan periode infansi merupakan periode dari kelahiran sampai usia 24 bulan 0 sampai 2 tahun. Masa ketika anak sangat bergantung kepada orang tua. Aspek perkembangan yang baru dimulai yaitu bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor, dan pembelajaran sosial. Masa bayi adalah masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa ini bayi sangat peka terhadap lingkungan, dan dikatakan masa keemasan karena masa bayi berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Natasha Rashid. Saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan fisik pada masa bayi atau infansi. Perkembangan fisik bayi dalam 2 tahun pertama kehidupan sangatlah luas. Kepala bayi yang baru lahir cukup besar jika dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Mereka hanya memiliki sedikit kekuatan di leher sehingga tidak dapat mengangkat kepala. Akan tetapi mereka memiliki beberapa refleks dasar. Dalam rentang waktu 12 bulan, bayi sudah mampu duduk di mana saja, berdiri, membungkuk, memanjat, dan bisanya berjalan. Selama tahun kedua, pertumbuhan melambat, tetapi terjadi peningkatan pesat dalam aktivitas seperti berlari dan memanjat. Perkembangan fisik pada bayi secara terperinci terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pola pertumbuhan. Pola cephalocauda adalah urutan di mana pertumbuhan paling awal selalu terjadi di bagian atas, seperti kepala, dengan pertumbuhan fisik dan diferensiasi fitur secara bertahap turun dari atas ke bawah, misalnya bahu, batang tengah, dan sebagainya. Pedrosa 2008. Pola yang sama terjadi di daerah kepala, karena bagian atas kepala seperti mata dan otak tumbuh lebih cepat daripada bagian bawah seperti rahang. Bayi melihat objek sebelum mereka dapat mengontrol tubuhnya, dan mereka dapat menggunakan tangan mereka jauh sebelum mereka dapat merangkak atau berjalan. Satu studi menemukan bahwa bayi meraih mainan dengan kaki mereka sebelum meraih dengan tangan mereka. Bayi rata-rata pertama kali menyentuh mainan dengan kaki mereka ketika berusia 12 minggu dan dengan tangan mereka ketika mereka berusia 16 minggu. Bayi mengontrol otot-otot batang dan lengan mereka sebelum mereka mengontrol tangan dan jari mereka, dan mereka menggunakan seluruh tangan mereka sebelum mereka dapat mengontrol beberapa jari. Yang kedua yaitu tinggi dan berat badan. 95% bayi baru lahir memiliki panjang 18 hingga 22 inci dan berat antara 5 hingga 10 pon. Dalam beberapa hari kehidupan pertama, kebanyakan bayi baru lahir kehilangan 5-7% dari berat badan mereka sebelum mereka menyesuaikan diri untuk makan dengan mengisap, menelan, dan mencerna. Kemudian mereka tumbuh dengan cepat memperoleh rata-rata 5-6 ons per minggu selama bulan pertama. Pertumbuhan melambat secara signifikan pada usia 2 tahun. Berat bayi kira-kira 26 hingga 32 pon. Yang ketiga yaitu otak.
Salah satu perubahan paling dramatis di otak pada usia 0 sampai 2 tahun adalah penyebaran dendritik yang meningkatkan koneksi antar neuron, mielinisasi atau akan mempercepat konduksi impuls saraf yang akan berlanjut hingga masa bayi dan bahkan hingga remaja. Yang keempat yaitu tidur. Ketika kita masih bayi, kita menghabiskan waktu untuk tidur lebih banyak daripada sekarang. Bayi baru lahir biasanya tidur sekitar 18 jam sehari, tetapi umumnya bayi baru lahir memiliki jam tidur yang sangat bervariasi. Kisarannya sekitar 10 jam hingga 21 jam. Pada usia 6 bulan, bayi biasanya sudah mendekati pola tidur seperti orang dewasa, menghabiskan sebagian besar waktu tidur di malam hari dan paling banyak terjaga di siang hari. Yang kelima yaitu nutrisi. Bayi perlu mengonsumsi sekitar 50 kalori per hari untuk setiap pon beratnya, lebih dari 2 kali pertumbuhan orang dewasa per pon. Saat keterampilan motorik bayi meningkat, mereka merubah dan dari menggunakan gerakan menghisap dan menelan dengan ASI atau susu formula menjadi gerakan mengunyah dan menelan dengan makanan semi padat. Saat kontrol motorik halus mereka meningkat pada tahun pertama, mereka beralih dari diberi makan oleh orang menjadi makan sendiri. Pada titik ini, bayi perlu memiliki pola makan yang mencakup berbagai makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran, serta makanan tinggi nutrisinya, salah satunya yaitu ASI. Karena ASI mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh anak usia 0-2 tahun. Baik, saya rasa hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Natasha Rashid, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Suci Rahmania. Saya persilakan dengan hormat. Perkembangan motorik. Bayi tidak perlu diajarkan keterampilan motorik dasar seperti merangkak, menggenggam, dan berjalan. Mereka hanya membutuhkan ruang untuk bergerak dan kebebasan untuk melihat apa yang dapat mereka lakukan. Saat sistem saraf pusat, otot, dan tulang siap dan lingkungannya menawarkan kesempatan yang bagus untuk melakukan eksplorasi dan praktik, para bayi sering mengagetkan orang dewasa dengan kemampuan baru mereka. Yang pertama adalah patokan perkembangan motorik bayi. Perkembangan motorik ditandai dengan beberapa ciri kemampuan yang berkembang secara sistematis. Dia penguasaan kemampuan baru mempersiapkan bayi untuk kemampuan berikutnya. Yang kedua adalah Behavior Developmental Screening Test. Tes pemindahan yang diberikan kepada anak berusia 1-6 tahun untuk mengetahui apakah mereka berkembang dengan normal. Tes ini digunakan untuk mengukur keterampilan motorik kasar, gross motor skill, yaitu kegiatan yang menggunakan sebagian besar otot. Yang selanjutnya adalah kontrol kepala dan tangan. Sebagian besar bayi yang baru lahir dapat menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Ketika bayi tersebut didudukkan terlentang dalam 2 atau 3 bulan pertama, ketika bayi didudukkan tengkurap, bayi dari mereka yang sudah dapat mengangkat kepala mereka yang cukup tinggi, yang dia adalah locomotion. Setelah 3 bulan, bayi normal pada umumnya akan mulai berguling dengan sengaja, bukan karena kebutuhan seperti sebelumnya. Pada setiap 6 bulan, bayi sudah bisa duduk tanpa sandaran, dan diperkirakan 2,5 bulan kemudian, bayi sudah bisa duduk tanpa bantuan sekitar 2,5 bulan kemudian. Yang kelima adalah bagaimana perkembangan motorik terjadi. Kematangan dalam konteks rangkaian dapat disebutkan di atas, diajarkan secara tradisional, sebagai hal yang terprogram secara genetik. Dengan kata lain, sebagian besar merupakan rangkaian langkah yang bersifat otomatis dan telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah pengaruh kultural terhadap perkembangan motorik. Walaupun perkembangan motorik mengikuti tahap yang tampak universal, akan tetapi langkah tampak dan merespon fakta konseptual tingkat perkembangan bayi normal di satu kultur tidak sama dengan yang ada di kultur lain. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iwan Alifka. Saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi tentang perkembangan sensoris dan persepsi. Perkembangan sensoris. Bayi yang baru lahir memiliki perkembangan otak yang
memungkinkan bayi untuk melakukan pengendaraan yang cukup baik terhadap apa yang mereka sentuh, lihat, cium, rasa, dan dengar. Dan indera mereka berkembang dengan cepat pada beberapa bulan pertama kehidupan. A. Sentuhan dan rasa sakit. Indera peraba merupakan indera yang pertama kali berkembang pada bayi, dan untuk beberapa bulan pertama merupakan sistem sensor paling matang. B. Mencium dan merasa. Kedua indera ini juga dapat mulai berkembang pada saat di dalam rahim. C. Pendengaran. Sebelum kelahiran indera pendengaran juga sudah berfungsi. Pengenalan dini terhadap suara dan bahasa yang didengar di dalam rahim merupakan fondasi hubungan antara orang tua dan anak. D. Penglihatan. Indera penglihatan merupakan indera yang baru berkembang tepat ketika seorang bayi dilahirkan. Perkembangan persepsi. A. Teori ekologi. Beberapa dekade terakhir banyak peneliti perkembangan perseptual bayi dituntun oleh pandangan ekologi dari Eleanor dan James. Gibson 1969, 1989, 2001. Gibson 1966, 1979. B. Metode penelitian perseptual pada bayi. Visual preferensi visual. Robert Vance 1963 adalah pelopor pada metode ini. Vance membuat penemuan penting yang meningkatkan kemampuan untuk meneliti persepsi visual bayi. 2. Habituasi dan dishabituasi. Cara lain yang digunakan penelitian untuk mempelajari persepsi bayi adalah dengan memberikan stimulus seperti pemandangan atau suara beberapa kali. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembacaan materi dari Ikhwan Alifka, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Miftahul Khairi. Saya persilakan dengan hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Pada bagian E, perkembangan bayi menurut teori Piaget. Teori Piaget adalah cerita umum yang menyatukan tentang bagaimana biologi dan pengalaman membentuk perkembangan kognitif. Piaget berpikir bahwa sama seperti tubuh fisik kita memiliki struktur yang memungkinkan kita beradaptasi dengan dunia. Kita membangun struktur mental yang membantu kita beradaptasi dengan dunia. Adaptasi melibatkan penyesuaian dengan tuntunan lingkungan baru. Yang pertama, proses kognitif. Proses kognitif adalah dalam teori Piaget, anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri, membangun struktur mental untuk beradaptasi dengan dunia mereka. Skema adalah tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Skema perilaku, aktivitas fisik mencirikan masa bayi, sedangkan skema mental, aktivitas kognitif berkembang di masa anak-anak. Yang kedua, tahap sensorimotor. Dalam pemikiran sensorimotor yang pertama dari 4 tahap Piaget, bayi mengatur dan mengordinasikan sensasi dengan gerakan fisik. Tapi ini berlangsung sejak lahir sampai sekitar usia 2 tahun. Pikiran sensorimotor memiliki 6 tahapan. Refleks sederhana, kebiasaan pertama dan reaksi sirkuler primer, reaksi melingkar sekunder, koordinasi reaksi melingkar sekunder, reaksi melingkar tersier kebaruan dan rasa ingin tahu, dan internalisasi skema. Ketiga, mengevaluasi Piaget tahap sensorimotor.
Piaget membuka cara baru dalam memandang perkembangan bayi dalam hal mengordinasikan masukan sensorik dengan tindakan motorik. Dalam dekade terakhir, referensi pandangan Piaget telah diusulkan berdasarkan penelitian. Sebagai contoh, para peneliti telah menemukan bahwa dunia persepsi yang stabil dan berbeda terbentuk lebih awal dari yang dibayangkan Piaget. Dan bayi juga mulai mengembangkan konsep. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu pembacaan materi dari Natasha Rashid lagi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membahas mengenai perkembangan bahasa pada bayi atau infansi. Yang pertama yaitu mengenali bunyi bahasa jauh. Sebelum mereka mulai belajar kata-kata, bayi dapat membuat perbedaan yang halus di antara bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua yaitu mengoceh dan vokalisasi lainnya. Jauh sebelum bayi mengucapkan kata-kata yang dapat dikenali, mereka menghasilkan sejumlah vokalisasi. Fungsi vokalisasi awal ini adalah untuk berlatih membuat suara, untuk berkomunikasi, dan untuk menarik perhatian. Suara bayi melewati urutan ini selama tahun pertama. Yang pertama yaitu menangis. Bayi menangis bahkan saat lahir. Menangis dapat menandakan kesusahan, tetapi ada berbagai jenis tangisan yang menandakan hal yang berbeda. Yang kedua yaitu menderu. Bayi pertama kali menderu sekitar 2-4 bulan. Ini adalah suara gemercik yang dibuat di bagian belakang tenggorokan dan biasanya mengungkapkan kesenangan selama interaksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu mengoceh. Di pertengahan tahun pertama, bayi mengoceh, yaitu mereka menghasilkan string kombinasi konsonan, vokal, seperti ba, ba, ba. Yang ketiga yaitu gerakan. Bayi mulai menggunakan gerakan seperti menunjuk dan menunjukkan di sekitar usia 8-12 bulan. Yang keempat yaitu kata-kata pertama. Anak-anak memahami kata-kata pertama mereka lebih awal daripada mereka mengucapkannya. Sejak usia 5 bulan, bayi sudah mengenali namanya ketika seseorang mengatakannya. Rata-rata bayi memahami sekitar 50 kata di sekitar 13 bulan, tetapi mereka tidak bisa mengucapkan banyak kata sampai sekitar 18 bulan. Pengucapan dua kata. Pada saat anak-anak berusia 18 hingga 24 bulan, mereka biasanya mengucapkan ucapan dua kata. Untuk menyampaikan makna hanya dengan dua kata, anak sangat bergantung pada isyarat, nada, dan konteks. Kekayaan makna anak-anak dapat berkomunikasi dengan ucapan dua kata meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu identifikasi, lokasi, pengulangan, negasi, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Saudari Susi Rahmania. Saya persilakan dengan hormat. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya tentang stimulasi perkembangan kognitif dan bahasa. Yang pertama, stimulasi kognitif pada bayi. Kemampuan bayi untuk mengenal sebuah objek, mengingat, dan menggunakan bahasa termasuk aspek kognitif. Mama bisa menstimulasi perkembangan kognitif bayi dengan kebiasaan yang diterapkan dengan minat yang sesuai. Ciri-ciri perkembangan kognitif pada bayi adalah yang pertama, bayi belajar melalui panca inderanya dan gerak refleks. 2. Mulai memahami premensia sebuah objek. Misalnya, pada saat seorang ibu menggenggam mainannya, bayi mulai mengerti ketika mainan tersebut tidak ada dalam genggamannya. Bayi akan berusaha mencarinya. Yang ketiga, bayi memahami bahwa tindakannya akan mendapatkan reaksi tertentu di. Yang keempat, aktif menggunakan tangan untuk menjelajahi sekitarnya. Yang keenam, mulai berbahasa walau belum jelas. Yang ketujuh, meniru suara yang ia dengar. Selanjutnya adalah stimulasi bahasa pada bayi. Selain pertumbuhan yang dapat diukur oleh angka, si kecil juga mengalami perkembangan yang ditandai dengan perubahan perilaku atau kemampuan si kecil. Salah satu tahap perkembangan yang penting adalah tahap perkembangan bahasa anak. Yang tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak usia dini yang wajib diketahui adalah yang pertama, usia 0-12 bulan. Tahap perkembangan bahasa usia dini yang pertama dimulai dari si kecil baru lahir hingga memasuki usia 12 bulan. Pada awalnya, si kecil hanya bisa merespon suara mama dan menunjukkan dengan memberikan ekspresi pada wajah mama.
Yang kedua adalah usia 1-2 tahun. Setelah si kecil memasuki usia 1-2 tahun, tahap perkembangan bahasa anak selanjutnya adalah si kecil akan mampu memahami kata-kata tunggal atau sederhana serta mampu memproduksi kata-kata tersebut. Yang ketiga adalah usia 2-3 tahun. Tahap perkembangan bahasa berikut adalah ketika si kecil sudah memasuki usia 24 bulan atau 2 tahun, hingga usia 3 bulan. Pada usia ini, si kecil sudah mampu memahami kata-kata sederhana, kemudian si kecil mulai belajar memahami kalimat sederhana. Kemudian yang keempat, usia 3-4 tahun. Memasuki usia 3-4 tahun, si kecil mulai memikirkan lingkungan sekitarnya dan mulai bersosialisasi. Hal ini didukung oleh kemampuan bahasa si kecil yang sudah makin membaik dan memahami kosakata si kecil juga semakin luas. Yang kelima, usia 4-5 tahun. Tahap perkembangan bahasa anak usia dini memasuki tahap akhir, yaitu pada usia 4-5 tahun. Pada usia ini, si kecil sudah dapat berbicara, menggunakan kalimat kompleks dengan jelas, bisa membedakan banyak warna, bentuk, serta mulai belajar bercerita. Baiklah, itulah materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Tapi moderator, mic-nya. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1 dan dapat saya simpulkan bahwa aspek perkembangan yang baru dimulai yaitu perkembangan fisik pada masa bayi terbagi menjadi 5, yaitu pola pertumbuhan, tinggi dan berat badan, serta otak dan tidur, dan juga nutrisi. Perkembangan motorik pada masa bayi juga dibagi menjadi 7 hal, yaitu patokan perkembangan motorik bayi, the Denver Development, Scrantil Test, kontrol kepala, kontrol tangan, dan locomotion. Dan juga bagaimana pengaruh kultural terhadap perkembangan motorik. Perkembangan sensoris dan persepsi pada masa bayi dibagi menjadi perkembangan sensoris dan perkembangan persepsi. Perkembangan bayi menurut teori Piaget dibagi berdasarkan proses kognitif, tahap sensori motor, dan juga mengevaluasi Piaget tahap sensori motor. Perkembangan bahasa pada bayi adalah suatu bentuk komunikasi, baik spontan, tertulis, atau isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat dan aturan untuk memvariasikan dan menggabungkannya. Itulah tadi kesimpulan dari presentasi kelompok 1. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.